Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi khairil bariyah wa ala alihi ahlil wilayah wa ala ashabihi ahlil maragizil hidayah wa ala ma yatba'uhum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kita berikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita bersama-sama di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Dereng ngantuk nggih. Dereng nggih. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang baik, tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah gabulkan hajat kita. Allah gabulkan niat kita. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini meskipun lama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan pahala yang berkali-kali lipat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam cerita yang akan diceritakan malam ini, yaitu setiap pahala yudha'if asrah. Setiap pahala itu dilipat gandakan sampai 10. Bahkan ada riwayat yang lain dilipat gandakan sampai 70. Ada riwayat lagi yang menyatakan setelah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lipatkan gandakan lagi ila ad'afin katsirah, sampai lipatan-lipatan pahala yang tidak terhingga, sampai hitungan yang sangat amat besar. Bahkan diriwayatkan orang kalau dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidungnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium aroma tempat yang kita duduki sekarang, niscaya dia tidak akan haus, tidak akan lapar. Kenapa? Karena sekarang kita berada di Raudhatul Jannah, berada di taman surga. Ini karena ada acara. Coba kalau nggak ada acara seperti ini tempat biasa, jalan ataupun halaman rumah ataupun samping rumah biasa. Namun karena malam ini dijadikan tempat yang sangat istimewa, maka tempat ini adalah tempat yang istimewa. Ada lagi hadis diriwayatkan oleh mereka para sahabat-sahabat, majtami'u 'alal kadzib, yang mana tidak diragukan lagi hadisnya. Disebutkan bahwasannya ahabbul bilad, riwayat Bukhari, ahabbul biqa, riwayat Muslim, ilallahi masajiduha, wa abghadul bilad wa abghadul biqa ilallahi aswaquha. Tempat-tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi ini adalah pasar. Alhamdulillah, sekarang kita ini ada di tempat yang mulia. Karena apa? Karena yunasib muwafiq ma'al amal fi dakhil masjid. Seperti halnya perbuatan di dalam masjid, seperti halnya perbuatan di dalam musola. Kenapa? Karena tidak halal bagi siapapun mereka di dalam masjid ataupun di dalam musola kecuali untuk ibadah. Matur suwun, panjang umur, sehat walafiat. Karena amal perbuatan kita sekarang di sini hampir sama, bukan hampir lagi, bahkan sama seperti amal di dalam masjid, di dalam musola. Maka apapun tempat tersebut yang memiliki illah, memiliki hubungan yang kesinambungannya di dalamnya hanya untuk takwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut dicintai oleh Allah. Maka sekarang ini yang punya rumah, depan rumahnya dijadikan halaman untuk beribadah kepada Allah, hanya mungkin maulid saja ataupun baca qasidah ataupun majelis ta'lim. Malam ini mereka yang menghidupkan lampunya, yang berada di depan sini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nisbah mulia untuk ibadah di malam ini. Maka mudah-mudahan rumah-rumah yang ada di sini semuanya, para penghuninya serta seluruh orang-orang yang hadir mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Pasar-pasarnya. Walhamdulillah, kita sekarang bukan kayak di pasar. Kenapa? Karena alhamdulillah laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Karena perempuan dan laki-laki tidak boleh campur. Kalau laki-laki
campur sama perempuan, ada di suatu tempat, majeliskah itu ataupun pengajian dan lain sebagainya, maka tempat tersebut sama halnya dengan pasar. Pasar itu campur laki dengan perempuan. Kalau mau dibilang majelis, kenapa kok campur laki sama perempuan? Maka harus dipisah. Kalau disatukan, bagaimana mau dinyatakan masjid? Sedangkan di masjid itu ataupun ilah menggambarkan sesuatu tempat pada hal yang mulia, itu terpisah. Di masjid kira-kira soft laki-laki sama perempuan jejeran gitu, laki perempuan atau gimana? Dipisah kan? Entah yang di sini satu, yang di sebelahnya ada di sebelah kanannya, ataupun perempuan ada di sebelah kirinya. Yang paling banyak perempuan berada di belakang. Maka alhamdulillah sekarang kita nggak campur, alhamdulillah. Dan tidak ada perjualbelian di sini yang menyalahi syariat. Karena di banyak di pasar-pasar mungkin ada orang yang jual bilangnya sekilo, ternyata kurang dari 1 kilo. Ataupun banyak kecurangan di situ. Wa iyadzubillah subhanallah. Alhamdulillahnya kita sekarang di sini tidak menjadi tempat yang dapat murka dari Allah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu daripada guru ataupun ustadz teras ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semuanya. Karena baru pertama kali kesini nih. Baru pertama kali kesini juga alhamdulillah dapat berkah dari Habib Badar. Ini kan aslinya Habib Badar yang mau kesini ya. Cuman alhamdulillah yang bisa datang ke sini Al-Faqir. Karena Habib Badar juga lagi ada halangan. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umurnya, mudah-mudahan bisa kembali ke sini untuk bertemu dengan kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal. Insyaallah belum ngantuk ya. Sampai subuh enggak apa-apa. Ini mau jelasin masalah Isra Mi'raj semuanya apa dipotong-potong aja nih? Los. Semuanya nih ya. Bener ya, tapi tolong jangan ngantuk, jangan ngobrol sendiri. Setuju? Anak-anak hadru istirahat ya. Anak nggak suka qosidahan. Anak soalnya suaranya jelek. Kecuali Ustaz Nizar suaranya enak. Anak suaranya jelek. Ya. Yang bilang suaranya bagus cuma istri anak, Ustaz. Alhamdulillah istrinya cuma satu ya. Nah, satu di sini, satu di sana, satu di sana-sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang nyamperin ngomong nanti, jangan ngomong-ngomong nanti, berat nanti. Alhamdulillah. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini panjang banget, panjang, penjelasannya sangat begitu panjang banget. Kalau kita mau buka daripada beberapa kitab, mungkin subuh aja nggak selesai ini, subuh aja nggak selesai. Namun insya Allah yang penting jenengane semangat, kula insya Allah semangat, paham gak? Riwayat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dikatakan 2 kali. Isra Mi'raj 2 kali. Yang pertama ruhnya saja. Yang kedua ruh wa jasad. Ya, yang kedua ruh wa jasad. Kemudian ada riwayat yang menyatakan Allah memerintahkan 3 malaikat ke Mekah mencari Nabi Muhammad di Ka'bah. Saat yang pertama enggak ketemu. Ataupun di situ Nabi Muhammad dinyatakan telah Isra wal Mi'raj tapi roh saja. Yang kedua kalinya Nabi Muhammad SAW ditemui oleh 3 malaikat tersebut. Kemudian di situ bukan hanya ada Nabi Muhammad, ada beberapa sahabat. Ada beberapa sahabat. Ketika malaikat ini datang sampai di situ, malaikat yang pertama tanya. Aina huwa? Di mana dia? Malaikat yang kedua bilang hu khairuhum, itu yang paling baik di antara yang lainnya. Malaikat yang ketiga bilang khuduh, ambil orang ini. Nabi Muhammad diambil oleh malaikat roh wa jasad, dan bukan hanya mimpi. Nabi Muhammadnya diambil oleh malaikat, dibawa dan dipasrahkan kepada malaikat Jibril yang berada di sumur Zam-Zam. Sampainya di sumur Zam-Zam, malaikat Jibril di situ dengan malaikat Mikail. Sampainya di situ Nabi Muhammad saqqa sadruh. Paham saqqa sadruh? Saqqa sadruh itu dibelek dadanya.
operasi, amaliyah. Dibelek dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam. Zaduhu tuhran ala tuhri. Ditambah kesuciannya bagi Nabi Muhammad di atas kesucian. Jadi tidak ada yang menandingi satupun makhluk, entah itu Nabi, entah itu Rasul yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad syaqa sadruh itu enggak cuma satu kali, beberapa kali. Dan itu bukan mengurangi kadar Nabi Muhammad, bahkan menambahkan kemuliaan di atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai dikembalikan seperti semula, dan ingat ini operasinya malaikat, bukan seperti operasinya manusia. Dokter-dokter ya, ada bekasnya jahitan. Wah, ini malaikat, nggak ada bekasnya. Setelah itu Nabi Muhammad diberikan tunggangan. Namanya paham buruk? Siapa yang udah pernah lihat buruk? Coba tadi saya naik buruk ya, cepet kesininya nih. Cuman saya bukan Nabi. Nah, kalau buruk dari sana ke sini mungkin cepet. Nah. Buruk itu bainal baglah wa khimar. Baglah ataupun hison. Kuda. Jenengan paham kuda? Kuda dan juga khimar ataupun keledai. Paham keledai? Bukan kedelai. Keledai. Di antara kuda dan keledai. Jadi besarnya itu di antara kedua itu. Namun bukan dudu jaran kucing nggih. Ndurni jaran kucing ta benciritan cilik-cilik. Benciritan cilik-cilik. Niki agung, gede. Kemudian tomong karo jarane kucing yang lebih gede, buruk. Buruk itu punya telinga yang panjang dan telinganya itu bergerak-gerak sendiri. Selalu bergerak-gerak. Dan itu disebut ulama min alamat, daripada alamat. Kalau kupingnya bisa gerak, larinya cepat. Jalannya cepat. Monggo bapak ibu anaknya didelang bokat kupingnya bisa gerak dewek. Kayaknya cocok bokat balapan Melayu. Tapi orang disarankan udah dimaling. Melayu ini banter. Mboten nyaranaken nggih. Dan buruk itu memiliki dua sayap di antara dua kakinya. Besar. Jejeg. Buruk niku jejeg. Ketika Nabi Muhammad mau naik susah. Karena buruknya jejeg. Malaikat Jibril bilang sama buruk, "Wahai buruk, matastahi? Kamu enggak malu? Yang akan menaikimu adalah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi ini. Enggak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad." Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad naik buruk. Karena buruknya langsung malu, nglesor. Ibaratnya nglesor, paham nglesor? Ngelemprak. Ngelemprak kayak sampean ngelemprak. Praktis. Ngelemprak lan atis. Ngelemprak. Nabi Muhammad naik dengan mudahnya. Di sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Jalan. Yamsi. Ketika buruk jalan, tiba-tiba malaikat Jibril bilang, "Gif, ya Muhammad inzil warka raka'atain fa innaka bi'adri Taibah adru data nakhlin biha hujirta wa biha dufinta." Wahai Nabi Muhammad, berhenti. Turun. Salat 2 rakaat karena sesungguhnya engkau berada di tempat sebaik-baik tempat. Dan engkau berada di tempat yang ditumbuhi dengan tumbuhan korma. Dan sesungguhnya engkau akan hijrah ke tempat ini dan engkau akan dikuburkan di tempat ini, yaitu Madinah. Nabi Muhammad berada di Madinah, disuruh berhenti sama malaikat. Sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, naik lagi, jalan lagi. Ketika jalan suruh berhenti lagi, ya Muhammad, berhenti. Inzil warka raka'atain fa innaka fi Turi Sina. Engkau sekarang berada di gunung Turi Sina. Gunung apa itu? Gunung apa? Nggak ada yang bisa jawab. Gunung ketika Nabi Allah Musa ingin menghadap Allah. Suruh turun lagi Nabi Muhammad. Warka raka'atain, salat 2 rakaat lagi. Jalan lagi. Injil warka raka'atain fa innaka fi Baitil Lahim, Syam. Engkau berada di Syam. Salat 2 rakaat lagi, berhenti lagi.
Jalan lagi, berhenti lagi. Dan itu memiliki ibrah. Memiliki pelajaran. Memiliki pelajaran. Sebelum Nabi Muhammad sampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad berhenti di tempat-tempat mulia. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat, Nabi Muhammad berhenti di tempat-tempat yang mulia. Untuk apa? Ngambil ber. Ayo yang mau bilang berkah itu musyrik siapa? Yang mau bilang berkah itu salah siapa? Yang bilang nggak boleh tabarukan siapa? Ini Nabi Muhammad tabarukan. Betul apa nggak betul? Paham nggak? Coba berkah, ambil. Maka dari itu kalau jenengan mau punya anak, mau punya cucu, ataupun ingin melakukan apa-apa, musyawarahnya sama ustad, sama kiai setempat, sama para habaib yang ada di tempat di sini. Tanya sama mereka musyawarah, bagaimana nama anak saya? Jangan asal-asal buka Quran asal-asalan dapat nama Fir'aun, bagus nih anak kasih nama Fir'aun. Repot dong. Hah? Jangan ya, tanya sama mereka. Karena apa? Ambil berkah daripada mereka. Ambil berkah daripada mereka. Meskipun Nabi Muhammad lebih mulia daripada mereka. Nabi Muhammad lebih mulia apa enggak? Lebih mulia Nabi Muhammad daripada mereka. Tapi tetap disuruh turun, disuruh sholat, ambil berkah. Meskipun Nabi Muhammad lebih mulia daripada mereka. Kemudian perjalanan demi perjalanan. Nabi Muhammad memandang kepada orang-orang kaum nanemnya sekarang, besoknya diambil, besoknya panen. Di sini ada apa enggak? Bu, Pak, sekarang nanem, besok panen. Ada? Hah? Enggak ada, tapi Nabi Muhammad menjumpai mereka. Hari ini panen, besoknya langsung hari ini tanam, besoknya langsung dipanen. Hari ini tanam, besoknya panen. Min sur'atis sawab. Saking cepatnya dapat pahala. Min sur'atis samarat. Cepatnya dapat berbuah. Ibarat pelok, paham pelok ya? Wijil pelok. Peloknya pelem apa wijile? Gedang ya kena wis. Ditandur, ngesuke langsung tukul, langsung wah. Ini apa? Mereka orang-orang yang betul-betul kepada Allah dan betul-betul kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah, melakukan takwa. Maka pahala mereka itu akan cepat sampai kepada mereka, bahkan yudha'af, bahkan dilipat ganda. Wijile siji ditandur sing tukul. Kata apa mboten? Pelok itu siji, pelok pelem, tapi sekali tukul uwohe leres. Bibite ta siji, tapi barang tukul kata. Alhamdulillah. Ini Nabi Muhammad tanyakan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril jelaskan, ini adalah umatmu wahai Nabi Muhammad, mereka yang melakukan amal ibadah maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Muhammad jalan lagi, ketemu ada pohon yang jatuh. Dan pohon itu melukai siapapun yang melewati jalan tersebut. Ditanya siapa mereka? Mereka adalah qata'ut thariq. Mereka adalah begal. Ataupun orang yang selalu menyakiti orang lain di tengah jalan. Entah itu copet, maling, apalagi penipu, jambret dan lain-lain. Ini yang merusak daripada jalan. Ini ketemu di situ. Jadi minta maaf. Semua kejadian kehidupan kita di dunia dalam cerita Isra Mi'raj itu ada. Semuanya. Bahkan Nabi Muhammad memandang kepada kaum yang memiliki 2 lahan makanan. Di sini sebelah kanan ada makanan yang enak, makanan yang halal, makanan yang matang. Makanan halal dan matang enak. Halal. Di sebelah kiri ada makanan yang sudah bau, sudah basi, sudah kotor, haram, hina lagi. Tapi orang-orang banyak yang makan di tempat yang haram, yang hina tadi. Dan mereka meninggalkan makanan yang bersih, yang halal. Nabi Muhammad terkaget-kaget. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Dijawab sama malaikat Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya mereka adalah sebagian daripada umatmu.
Mereka memiliki istri yang halal, tapi mereka masih rela kelirik di luar sama perempuan yang haram. Wanita-wanita yang memiliki suami yang halal baginya, namun ini perempuan masih mengidolakan laki-laki yang lain. Ini naudzubil, banyak nggak di sini? Hah? Bapak-bapak, banyak yang suka lirik-lirik sana sini nggak? Banyak. Ibu-ibunya banyak juga. Masya Allah. Nanti Ustadz Nizar dilirik di sini nih. Ini kan Ustadz Nizar ganteng nih. Ya meskipun sama saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi tolong, kita sudah punya hal yang halal. Ya, maka jangan kita tamak untuk meminta hal yang bahkan itu haram ataupun bukan milik kita. Naudzubillah. Kalau suami pulang bukannya disambut malah dimarah-marahin. Giliran ada tamu yang datang ganteng, banyak duit lah langsung. Naudzubillah. Suami balik mintain duit. Nggak ditawarin kopi, nggak ditawarin apa. Padahal satu cangkir teh ataupun kopi, wahai wanita yang kau berikan kepada suamimu, itu pahalanya sangat amat besar. Bahkan tunduknya seorang wanita kepada suaminya itu dinyatakan lebih mulia daripada umroh dan haji. Hebat apa enggak hebat? Perempuan yang mencium kening suaminya itu sama dengan mencium hajar aswad. Jadi kalau suami Anda hitam, bayangin aja hajar aswad. Kan gampang. Gampang. Bayangin aja ini hajar aswadnya. Cium selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham apa enggak paham? Ada lagi nih, sangu buat perempuan nih. Ada lagi sangu buat perempuan. Bu, Mbak, Nok. Satu tetes keringat yang kau berikan untuk melayani suamimu, entah di dapur lagi masak keringetan, nyuci baju, nyapu, ngepel rumah sampai keringetan netes-netes. Saya nggak bilang di kamar ya. Ibaratnya sampai keringetan netes-netes. Itu satu tetesnya bagaikan tombak. Penjauhan wanita tersebut daripada api neraka. Kira-kira tombak, tahu tombak? Kalau nggak ngerti tombak, tahu kayu yang buat khutbah, mimbar itu. Itu kira-kira kalau mimbar khutbah Jumat itu tongkatnya ada berapa meter? 2 meter lah ya. 2 meter. Satu tetes wanita diberikan untuk khidmat kepada suaminya dianggap 2 meter penjauhan daripada api neraka. Kira-kira pulang dari sini siap mau melayani suami? Siap, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bangga ini, suaminya bangga ini. Alhamdulillah. Nah, ini jarang-jarang ada perempuan begitu. Harus semangat untuk melayani semua. Satu tetes, satu teh. Nganggur jerojosan kepiye. Ora kena kehitung, paham nggih? Aja kedawan kok arek kedawan bumaring ndik. Paham apa mboten? Lanjut. Kanjeng Nabi jalan malih wonten tiyang sing gadah watu sageden-geden dikeplukaken dor ndase pecah. Balik utuh maning. Pentung maning dor pecah, utuh maning. Pecah, utuh maning, pecah, utuh maning. Bolak-balik. Siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah sebagian dari umatmu sing salate kangelan. Salate naudzubil esuk monine awan monine pengin selon, sore monine nembe pragat maghrib monine isya waregen akhirnya tuh. Sholatnya kapan? Naudzubil. Saiki zamane online, HP-nan kabeh, dagang toko, pan salat adzan ke mun niki adzan kecepetan ki kayane durung waktune.
Mau nipan dagang tanggung, dalat maning lagi madai beras, tanggung lagi madai jagung, tanggung lagi. Akhirnya diting, naudzubil. Nah, mereka orang-orang yang berat untuk melakukan sholat, mereka itu kelak nanti ngambil batu pecahin kepala mereka. Naudzubil. Ada yang bilang pecahin begini, ada yang bilang kepalanya itu dicublekin. Apa cubleknya apa? Bahasa kerennya apa? Jempalikan, dihancurkan kepalanya. Naudzubil. Mungkin jenengan aja anggal-anggal sholat nggih. As-sholatu imaduddin. Natijah Isra Mi'raj itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jangan sampai jenengan orang di tiang. Ada lagi riwayat menyatakan sholat itu bagaikan tiang-tiang meja makan. Dan makanan yang ada di atas itu adalah sunnah-sunnahnya. Dan yang menopang daripada sunnah-sunnah adalah suatu kewajiban. Dan daripadanya adalah kewajiban sholat. Sampean pun natani panganan komplit nang dhuwure meja. Mejane sikile dicukur siji, tugel apa ora tugel? Jembalik apa ora jembalik? Kira-kira makanan yang ada di atas itu rusak apa enggak rusak? Rusak. Jadi sunnahmu itu akan sirna kalau engkau tidak melakukan kewajiban. Paham nggih? Lanjut. Kanjeng Nabi nggih ketemu kali wong sing gawa amanat, gawa tas apa rangsel apa pokoknya gawa kegawanan ku digawa, ketemu uang nitip maning digawa maning. Ketemu maning gawa maning sampai numpuk amanatnya numpuk sampai kangelan dewek. Tapi amanat tersebut tidak disampaikan. Ini adalah hukuman bagi mereka yang dapat amanat dari Allah tapi tidak disampaikan. Dapat amanat mata, dapat amanat telinga, dapat amanat hidung, mulut, hati, tangan, perut, kemaluan, kaki. Ini amanat dari Allah. Bagi mereka yang ustadz, yang kiai, yang habib, yang mubaligh, kalian dapat amanat ilmu. Tapi ilmunya dikeluarkannya setengah. Kenapa nggak dikeluarin langsung? Mau bilang haram, bilangnya ha. Mau ngomong rom aja susah. Kenapa? Udah kebanyakan ketipu dengan duit. Makanya kadang-kadang ustadz, kiai, habib, mubaligh pada wedine karo wong sing duwe duit. Si bisane, tet melas temen durun motore kayong ketak-ketok. Ganti tet nyoh motore. Tet kayong umahe gendenge bocor, ganti tet nyoh. Wow. Apa acara isronan? Nyoh. Acara apa muludan? Nyoh. Giliran sing duwe duit pasang nomor. Pan ngomong bisa. Dat bisa nglarui wong simpan pasang nomor. Bisa nglarui wong simpan pada nginung ciu. Bisa nglarui wong simpan pada nglakoni dosa. Misalnya wong kowe sering nyekoki sampean duit. Saged ngomong. Sampean ketemu wong sing apik bewis. Wong sing apik maring sampean. Eman maring sampean. Terus wong kowe nglakoni salah. Sampean bisa nglarui. Ngomongnya Nah, jadi hati-hati ustadz, kiai, habib, mubaligh semuanya. Angger ngerasa mereka yang memberi, bukan Allah yang memberi, maka ketika mereka berbuat salah, sampean pan nasehati pan ngomong haram be alot, pan ngomong haram be bener. Terjadi napa mboten? Kata hoya. Orang pan ngomong mana mene kata hoya. Nah, kayak kue. Naudzubil. Nah, apalagi kita, ustadz, kiai, habib, mubaligh semuanya saja memiliki amanat ditanggungkan oleh Allah. Maka dari itu berat. Apa maning kula lan panjenengan sing wong awam, wong
biasa. Paham nggih? Wonten malih mlaku ndeleng lautan ataupun sungai getih. Sungai nang cangkeme ana watune. Ana watune. Kanjeng Nabi Muhammad sanjang. Siapa mereka wahai Jibril? Dijawab mereka adalah wong sing senenge ngrasani. Senenge gibahi wong, ngomongi. Ki nyimpan takon wadon-wadon kene, sampean pada paham artis? Nah, kowe. Tahu kabar terkini? Gosip terkini? Sampean kenal bilek ora wonge? Ketemu ora karo wonge? Untung apa ora sampean? Ora ya. Rugi beleh. Rugi ngenteng-ngentengna listrik, nonton wong kuwe, bati ya ora. Rugi rugi duit iya, rugi pahala. Hukumane renang nang getih. Sampeyan gelem renang getih? Hah? Lanang sampeyan pada ngibahi wong, ngrasani wong. Wadon sih aja takon. Lanang mbe ya pemaning wadon moni bojone mbe wingi durung oli anak 5 bulan wis pada geger. Benar? Kae urung duwe bocah. Benar? Padahal paling kurang ajar. Sebusuk-busuknya orang itu yang orang yang ngomong seperti itu. Coba kalau kejadiannya sama kamu. Coba gimana? Sampean domong kok durung duwe anak. Sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kalau kamu tidak mau dibegitukan, jangan gituin orang lain. Akeh. Aduh, pirang tahun durung duwe anak, belak si temen, walah wis mandul. Ya Allah ya Rabbi. Ngomong tak halus, tapi nyeleket. Kayak mangan pare sekilo. Pahit. Naudzubil. Malah saya bilang, ini sebetulnya setan gepeng. Paham setan gepeng? Ke setan gepeng ya. Ke setan. Ini kalau engkau bisa gunakan dengan baik, hasilnya baik. Tapi kalau engkau gunakan yang jelek, waduh, ngungkuli setan. Aja moni anak, kinong kene daerah singit, sampean sing utake singit. Sampean sing utake sih. Keseng utake, naudzubil. Jalan-jalan foto cepret sebar. Benar? Dua anak foto cepret benar. Oli panganan enak cepret sebar. Benar. Ulang tahun dapat hadiah dari suami cepret. Benar. Istriku baik cepret Saya mau tanya, di nomor HP kamu itu ada nggak orang lain? Banyak nggak orang lain? Apakah mereka sama seperti kita? Beda. Mereka nggak sama. Yang belum punya anak, sampean oleh anak cepret foto sebar, sing durung anak nyong pengen. Benar? Sakit hati nggak? Bib, saya cuma pengen biar dapat doa dari orang. Oke. Gawe acara tundang tuli walimahan selesai. Syukuran Paham? Tutu di foto sebar, alhamdulillah suamiku belikan emas jebret. Sakit hati enggak orang lain? Ya Allah, awit bojo pertama sampai saprene. Aja ya gelang anting. Paling 300.000 be ora anjuk-anjuk. Anting sing pirang gram 300.000. Be ora anjuk-an. Ki anak gelang di foto, padahal gelang mainan. Kurang ajar apa kurang ajar? Tolong jangan seperti itu. Kasihan orang lah. Kasihan orang lain. Hargai orang lah. Jalan-jalan ke sana cepret, jalan-jalan ke sini cepret. Tidak semua orang yang ada di kontak HP kamu itu jalan-jalan. Mungkin mereka ada yang setahun, 2 tahun enggak jalan-jalan. Dosa apa enggak? Dosa enggak? Bib, surat buat duha. Wa bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika engkau mendapatkan nikmat dari Allah, maka sebutkan niat tersebut, syukuri nikmat tersebut. Ternyukuri nikmat kudu motor disebar.
Wanyet. Paham wanyet sampean? Paham wanyet napa mboten? Wanyet. Wanyet. Naudzubil. Jadi mboten kados niku nggih. Kira-kira jalanan Isra Mi'raj itu ceritanya ada nggak sama kita? Ada semua nggak? Ini realita kehidupan Isra Mi'raj semuanya ada di kehidupan kita, ada semua. Yang begal, yang nipu, yang ini, yang itu, yang ngerasani, yang ini. Ada, semuanya ada. Buat ulama ada. Mereka ditarik lidahnya, dipotong dengan gunting dari neraka. Gunting sing neraka. Sampean gunting biasa tapi ditugel lah. Apa maning gunting iki wis meling geni. Meling ditugel. Nikmat apa ora nikmat? Siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah ulama-ulama dari umatmu sing pinter ae kur ngomong tok tapi ora bisa nglako. Kata salat duha. Coba ora tau salat duha. Puasa Rajab, ora tahu puasa. Sing eman maring bojo, jebule galak maring. Maring wong tua kudu hormat, jebule wong tuane dewek dusir. Kata mak sampean kaya ngrepot iki nang kene. Luwih milih bojo ketimbang wong tua. Wah, ki usah kene men ki. Naudzubil. Alamat kiamat. Ya Rasulullah mata saah kapan kiamat ya Rasulullah? Orang ngerti. Wa min alamatiha, alamatnya apa? Antalidal mar'u rabbataha. Seorang ibu melahirkan majikan. Seorang ibu melahirkan si kepimen anak wong tuang lahir nama majikan kayong angel ya. Angel apa mboten? Anak wong wadon lahir nama majikan. Iki bahasane aja maring dindi sampean utek kae. Ngomongin anak bos, kor pembantu. Dudu sinapa? Wong tua nglahirna anak, anake nyambut gawe, anake kerja lu ngambuh maring ndi. Pas bojo duwe anak maning anake titipna wong tuane. Seorang nenek ngasuh cucu. Seorang kakek ngasuh ngedekna anaknya itu berarti min alamatis saah, daripada alamat kiamat. Naudzubil. Nyong belas anake nyong kesel nyambut gawe. Nyong sayang maring putu, tak alasan noh. Coba kalau lagi rewel, pusing, mien nyewoki anake, saiki nyewoki putune. Ngu barang wis ora bisa apa-apa, anake kon nyewoki wong tuane, moh. Kurang ajar pemboten. Wong tua saiki wong tua wis ngintil karo mantu, ngintil karo anak. Bakal oper-operan. Sampai anak pertama, koro sampean. Kon anak wadon no, koro kon. Kon anak lanang tanggung jawab, koro kon. Benar? Naudzubil. Ingatlah kalian wahai yang muda, kalian bakal tua. Kalian bakal tua, kalian akan mendapatkan hal tersebut. Birru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Kalau kalian bakti sama orang tua, anak-anak kalian akan bakti sama kalian. Tapi kalau kalian tidak bakti kepada orang tua, maka anak-anak kalian tidak akan bakti sama kalian. Naudzubil. Hati-hati nggih. Paham napa mboten? Kayong ketampak kabeh apa ora nggih? Kerasa kabeh ya. Alhamdulillah. Ya anggar kerasa ya arane manfaat. Alhamdulillah. Masih lanjut. Ngantuk? Temenan. Bisa sing matanya abang ya. Lanjut. Oh kelilipan. Iya disamplong gedang apa samplong apa ki? Samplong ki apa ki? Anggur. Lanjut. Kanjeng Nabi jalan malih sampai bertemu dengan beberapa pertemuan yang sangat amat banyak. Dan itu pelajaran semuanya. Semuanya pelajaran. Sampai ketika Nabi Muhammad Baitul Maqdis. Sampai berhenti turun dari buruknya itu diikat di pohon di depan Baitul Maqdis.
Ketika Nabi Muhammad masuk, di situ Nabi Muhammad diangkat sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Diangkat di situ. Nabi Muhammad didorong oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Di situ sholat. Nabi, Rasul, semuanya ulama, amilin, aulia, semuanya ngumpul di situ. Sholat. Selesai dari situ Mi'raj. Mi'raj ini banyak sekali. Ketemu Dajjal, ketemu setan, ketemu Wadonayu, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, wadah kayak macam-macam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj dipanggil. Ya Muhammad, Nabi Muhammad bukannya ngelihat tapi buang muka. Dipanggil lagi, ya Muhammad, buang muka lagi. Ya Muhammad, buang muka lagi. Ini ilham dari Allah. Biasanya diundang orang nengok, itu ilham dari Allah. Tidak boleh nengok. Dibuang muka, buang muka, buang muka. Kemudian tanya, ya Jibril, man haula ya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Ya Muhammad, yang pertama adalah panggilan daripada Dajjal. Kalau engkau menjawab, niscaya umatmu akan mengikuti Dajjal. Tapi Nabi Muhammad enggak jawab. Alhamdulillah. Mugi-mugi kula panjenengan kabeh selamat. Allahumma. Yang kedua panggilan setan yang dulu jebloskan Nabi Allah Adam dari surga turun ke dunia. Tujuannya apa manggil Nabi Muhammad? Agar umat Nabi Muhammad itu masuk ke neraka terperdaya oleh setan. Tapi Nabi Muhammad enggak nengok. Ilham dari Allah. Lagi panggilan selanjutnya itu panggilan daripada Yahudi. Nabi Muhammad enggak ngikut. Enggak jawab. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad nengok, niscaya umat-umatnya akan mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Nasrani pun sama. Dan yang terakhir Nabi Muhammad dipanggil dengan wanita. Cantik, orang kayak sampean ya. Pesek. Sampean pesek apa mancung? Pesek. Pesek ku ana plese. Takone jenisar. Plese wong pesek apa tuh? Ambekane ngirit. Ambekane tapi tetap anggar tuku tabung oksigen bayarnya tetap. Berarti ambekane orang ngirit. Kur ning ana wong ngentut ngambunge sacuwil. Angger mancung ngambunge Tapi sebenarnya angger lanangnya sampean bu sing ngentut sedot surga gue. Surga nih lanangnya sampean. Surga dunia. Paham napa mboten? Si kelebihannya apa? Kelebihannya kata seniki. Kanjeng Nabi niku sanjang. Sanjangan apa? Masalah wong pesek boten. Nang kana ya mancung kabeh. Kur nyongtok sing gawe. Sipripun Kanjeng Nabi niku sanjang. A'dha sujud. Bagian-bagian yang sujud itu ada sab'ah, ada 7. Sujud itu atas 7 tulang. 7 bagian. Apa saja? Ada yang bisa jawab? Kayu pada ngantuk iya. Anda bisa jawab? Sing pertama napa? Sujud pakai Tapi Nabi Muhammad menyatakan alal jabhah wa asyara biyadihi ila anf. Nabi Muhammad ketika menyatakan sujud itu dengan batuk. Tapi memberikan isyarat bukan pegang batuk, pegangnya nyacak angger wong mancung. Sujude kangelan apa mboten? Nempel batuk, nempel cungur. Angel apa mboten? Angel. Paling ora cungure sampai nembe sujude mantep. Berarti angger mancung kuwi ana kurange nggih. Sujude kudu nek. Tapi angger wong pesek ora susah diteken no sujud mbak seleb ngono. Ora usah ditekan-tekan mah. Ora usah tekan-tekan maning sujud mbak seleb apa maning karpete kandel, cungure ilang rata. Sampean paham ge? Sepet sing go nyelpet apa namanya tembok kan rata. Cara raine nyeplet tembok rata. Ya Allah, ana plus minusnya nggih. Sing pesek kadang manis, kur suwe-suwe pahit. Suwe-suwe Bon, ngoere kedawan.
Ke Kanjeng Nabi wonten sing ngundang wadon ayu-ayune sepole. Sing penting ora kaya sampean. Ayu-ayune sapole. Menggunakan perhiasan dunia sapole. Kabeh dinggoni kabeh. Manggil ya Muhammad. Undur ilayya. Wahai Nabi Muhammad, pandanglah kepadaku. Nabi Muhammad dapat ilham dari Allah. Jangan pandang. Nabi Muhammad enggak ngelihat. Nabi Muhammad enggak ngelihat. Enggak dilihat sama Nabi Muhammad. Enggak dilirik sama Nabi Muhammad. Ketika tanya sama Jibril, ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Dijawab, itu adalah dunia. Kalau engkau pandang wanita tersebut, maka umatmu akan tergila-gila dengan dunia. Tergila-gila dengan dunia. Wong saya ora dipandang be wong wis pada kelap-kelip karo dunia. Wadon, waduh. Salat be pada keder. Salat be pada ke. Mone nang kene pan Allahu Akbar ndeleng ismu kenahe ana payete. Wah, wis dawa. Mu kenah ana payet be keder. Ana perlak-perlike, ya Allah. Wadon ya. Ngelihat sedikit yang indah, sesuatu yang bagus, matanya orang bisa meleng. Maka dari itu soft perempuan yang paling bagus itu yang paling belakang. Soft laki-laki yang paling bagus yang paling jelek-jeleknya soft laki-laki ya yang paling jelek-jeleknya soft perempuan ya yang paling depan. Beda ya. Keder bonggan. Mau gandeng ngaji. Lanjut. Setelah panggilan ini itu dan lain sebagainya, Nabi Muhammad jalan, kita singkat, kenggo wadon, soalnya wadon luwih akeh timbang lanang sih. Wonten wong wadon digantung, tapi digantungnya nganggone ilat. Si digantung, ilatnya ditarik digantung. Lidahnya itu untuk menanggung bobot badannya. Wong gantung diri nganggo tali be kecekek mati. Apa maning gantung diri nganggone ilat. Kira-kira laran apa mboten? Nyacak bu balik wong njuk tang ilatnya ditang tarik. Nyacak. Naudzubil. Sakit apa enggak sakit? Sakit apa enggak sakit? Wedi apa mboten? Wedi apa mboten? Jujur. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Dijawab sama malaikat Jibril, mereka adalah wanita-wanita yang kalau ngomong bikin suaminya sakit hati. Pak semenet tok, Pak. Orang ngerti wis kesel, wis mopo, dijawab cuwil temen, Pak. Selalu menyakiti hati suaminya. Ini hati-hati. Naudzubil. Macam-macam nemen ana sing dipenteng, ana sing wadon paling akeh. Wadon paling memang betul dalam hadis itu dijelaskan memang paling banyak di neraka perempuan. Paling banyak di neraka perempuan. Tapi jangan salah, paling banyak di surga juga perempuan. Pengen resep masuk surga? Wahai muslimah, pengen lanang kalem aja khawatir mlebu surga. Wadone aja khawatir mlebu. Sing penting ada resep perempuan masuk surga. Resepnya cuma 2 langkah. Cuma 2. Apa saja? Ada yang tahu? Ana sing ngerti? Sing ngerti takmin ki wis. Lah segar ki. Mundur di promo. Ada yang tahu? Cuma 2 langkah perempuan bisa masuk surga. Ada yang tahu? Tidak ada? Yang pertama adalah menikah. Perempuan menikah maka dia telah maju 1 langkah untuk masuk surga. Langkah yang kedua apa? Dapat ridho suami. Dapat ridho. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis jelas kuat. Mam mimra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin dakhalatil jannah. Siapa wanita
yang meninggal suaminya ridho masuk surga. Masuk tanpa dihisab. Yang penting suaminya ridho. Makanya kula niku ning bar salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga bareng-bareng. Moning perakat yang ngomong maring bojone nyong, mugi-mugi kon mati disitan ya. Siap dadi bojone nyong. Sampeyan tak dongakna nggale salat mati disitan. Mugi-mugi kon mati disitan. Dijawab, amin. Sing penting oleh ridho nek. Bojone kula niku Saripah, bangsane Alatas. Nang kene ya lah kasing luwih ayu lah. Luwih ayu bojone nyong. So sweet ya. Sayang ora teka. Alhamdulillah. Itu nanti dia sendiri juga doa, amin. Kas oleh ridho, Habibie ya mati. Jare aku ngerokcok kan rokcok. Wis nolakno oli mati temenanan malah njaluk matine gar 5 menit tok. Oleh ridho dikubur terus nyong mati. Jare nyong ya sedurunge kon dikubur nyong wis bojo maning. Jahat apa ora jahat? Mayate durung dikubur nang kene wis agit maning. Jahat apa ora jahat? Ya ora. Melas anak mesti manulung sapa? Siman ngemong sapa? Alhamdulillah. Langit yang pertama, kene langit yang pertama loh. Wis ngantuk napa dorong? Hah? Temenan ke? Ki sing nang dhuwur wis padang kiep setengah siji. Lanjut. Temenan. Langit yang pertama Nabi Muhammad naik dengan malaikat Jibril. Diketok pintu langit yang pertama. Dijawab sama penjaga langit. Man? Siapa? Jibril. Dijawab sama malaikat Jibril. Jibril. Ma'ak. Siapa yang bersamamu? Ma'i Muhammad bin Abdullah. Aku bersama dengan Muhammad bin Abdullah. Dijawab ahlan wa sahlan. Ni'mal maji'u ja'a. Yang paling ahlan wa sahlan. Welcome. Selamat datang. Sebaik-baik yang datang adalah yang datang sekarang. Nabi Muhammad masuk ke langit yang pertama. Bertemu dengan Nabi Allah Adam. Ketemu sama Nabi Allah Ketemu sama Nabi Allah Adam. Disambut wahai Abul Bashar. Dilihat sebelah kanan mereka para penduduk surga, di sebelah kiri mereka penduduk neraka. Menangis, tersenyum, menangis lihat orang-orang yang masuk neraka, tersenyum melihat mereka yang masuk surga. Bantas, singkat bae ya. Soalnya ketemu maning oke dawa. Langat sing keloro ketemu maning karena Nabi Allah Isa dan juga Nabi Allah Yahya. Sama kejadiannya, diketok tanya siapa Ni'mal Maji'u Ja'a, sama seperti itu juga. Langit yang ketiga lagi ketemu dengan Yusuf. Langit yang keempat ketemu lagi dengan Idris. Langit yang kelima ketemu lagi dengan Nabi Allah Harun. Langit yang keenam ketemu lagi dengan Nabi Allah Musa. Langit yang ketujuh ketemu lagi dengan Nabi Allah Ibrahim. Sidratul Muntaha. Ketemu para nabi-nabi. Banyak banget cerita di situ. Banyak sekali cerita. Semuanya itu ada ceritanya. Ngodang terus aku dunia tahun ngarep dundang maning. Itu ceritanya sangat banyak sekali. Kemudian sampainya di situ ila qabi qausaini au adna. Sampai di situ malaikat Jibril mundur. Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril enggak bisa tembus. Nabi Muhammad naik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan surga. Melihat neraka. Melihat kalimat-kalimat yang mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh wirid-wirid yang ada di sana ternyata di sana berada di langit. Bahkan ketika bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim itu sedang nyender di Baitul Ma'mur ataupun masjid yang berada di langit ketujuh. Sampean paham apa mboten? Ana masjid nang langit. Sampeyan wis tau mana? Durung. Mati kok mana? Ini Baitul Ma'mur itu kalau mau dirantai
Dia itu adalah pusatnya langit. Pusatnya seperti halnya dunia ini, pusatnya adalah Ka'bah. Dan pusatnya langit itu adalah Baitul Ma'mur. Di situ Nabi Muhammad dipandu masuk ke Baitul Ma'mur, sholat. Dan di situ Nabi Muhammad diangkat sebagai Imamul Anbiya'ul Mursalin, sudah mentok, udah nggak ada lagi. Karena di situ puji-pujian, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah Khalilullah, engkau adalah. Wah panjang kalimullah, engkau adalah ini. Tapi Nabi Muhammad di situ Habibullah, kekasih Allah. Kekasih Allah, sudah mentok, nggak ada lagi. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, diperintahkan sholat 5 waktu. Ini natijah, ini hasilnya. Dapat sholat 5. Emang langsung 5 waktu? Enggak, 50 waktu. 50 waktu Nabi Muhammad siap. Turun Nabi Muhammad. Ketemu sama Nabi Allah Musa di langit yang ke-6. Kamu dapat perintah apa? Dapat perintah suruh sholat. Wis ora mungkin. Pira ping 50 wis ora mungkin. Bahasa kula nggih. Ora mungkin. Kenapa wong umatnya sing gede-gede bekangelan apa maning umatnya sampean sing benciritan. Yo paling mentuk-mentuke 150, 120, 170, 180 wis arang-arang. Wong kene ana sing dhuwure 180. Halo. Ngantuk kabeh iki wis. Halo. Halo Bandung. Ngantuk kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat 50 waktu turun ketemu Nabi Allah Musa, dimintakan takhfif, dimintakan keringanan. Dapat keringanan. Mudun kon manjat maning bolak-balik sampai 5 disuruh naik lagi. Nabi Muhammad bilang kon manjat maning. Ya Allah, kurangi maning. Ya Muhammad, itu sudah 5 yang aku berikan. Sesungguhnya satu orang melakukan ibadah yang satu, maka akan dilipat gandakan. Jadi sampean sebenarnya kuwi nglakokna 50. Cuman bentuknya sing 5 niku sing siji ibadah dihitung ping 10 dikali lipat. Jadi angger jenengan nglakokaken 5-5 ya dilipat gandakan jadi 50. Itu hasilnya. Itu natijahnya. Maka mugi-mugi kula lan panjenengan saged nyekeli nang alam kubur sing ditakoni pertama niku salat. Ora bakal ditakoni sampean bojone pira ora. Bojone ayu ora, ya ora. Pesek apa mancung, ya ora. Sing ditakoni pertama salat apa ora. Sing ditakoni maka ajarkan anak-anak yang kecil-kecil sekarang ini untuk mereka belajar salat. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan dari umur 7 tahun. Punten bocah nembe umur 7 terus ini kesalahan besar ini. Halo. Kesalahan besar. Nembe umur 7 nembe diajari salat. Ini kesalahan besar. Harusnya paham. Orang disuruh salat sama Nabi Muhammad umur 7 berarti belajar sebelum umur 7. Dari umur 5 tahun sudah diajari. Umur 7 tahun tinggal melakukan salat. Harus selalu diawasi. Umur 10 tahun meninggalkan salat. Wadrib, dipukul. Harus subuh apa ora? Ora subuh, ora mangan kon. Ora subuh, lakat 1. Ora duhuran, lakat jajan. Ora asaran, orang nadolan. Ora maghriban, laka, ora penyekel HP, ora penyekel apa. Ora bisa. Itu didikan seperti itu. Saiki salah nyoh. Sing luwih edan maning wadon-wadon zaman saiki ketimbang mumet di main HP klek terus wis bocahe menang. Benar? Kayak wis mumet lagi datang bulan. Lagi ini. Teli menang. Benar, Bu. Naudzubil. Bagaimana anak-anak enggak mau rusak? Naudzubil. Ambil ibrah, ambil pelajaran sekarang. Sebelum saya tutup, ambil pelajaran. Yang pertama, harus diketahui sejarah Isra wal Mi'raj mendapatkan perintah yang sangat amat mulia yaitu
sholat. Namun ingat, di dalamnya itu ada cerita seluruh kehidupan kita di dunia. Paham? Yang gibah, sing ustad, sing duduk ustad, sing begal, sing copet, sing ngerasani wong, gibai wong, goroh, tidak menyampaikan amanat, entah itu ustad ataupun orang biasa. Apalagi pesek karo mancung, sampean mentang-mentang pesek pi sombong. Pesek pi sombong apa maning Mas? Ya, macam-macam. Kata sangat ya, kata sangat itu ibarat. Dan itu pelajaran bagi kita. Kemudian wahai ibu-ibu, wahai mbak, tolong patuh kepada suami. Dan wahai suami, tolong engkau punya ibu, hormati ibu, tetap hormati, sayangi ibumu lebih daripada engkau menyayangi istrimu. Paham? 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 Pak? Pak? Mas? Bro? Hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu melebihi engkau mencintai istrimu. Paham? Wahai para wanita, jangan engkau iri kecil hati karena engkau adalah cinta kedua suamimu. Tapi besarkan hatimu karena engkau akan menjadi cinta pertama anakmu. Maka didiklah anakmu sebaik-baik pendidikan. Karena wanita adalah madrasatul ula, pendidikan pertama untuk seorang anak. Karakter seorang anak itu ngikutin seorang ibu. You understand? Oh, cerdas gini ya. Alhamdulillah. Yang terakhir, tolong sholatnya dijaga. Yang laki-laki sholat di musola, sholat di Yang perempuan sholatnya di rumah. Kalau mau ke musola ya mau. Tapi paling bagus perempuan itu di dalam rumah. Tulung wong wadon ning pan metu omah po. Pan tuku bawang ya po, pan maring warung sembako ya po, pan jemur klambi ngarep omah ya po, nggal dina kudu po, angger poyane sepisan tapi nggak seterusnya intine po. Paham? Bib pan taka pengajian poyan. Krungu? Mau kata ora krungu. Pan taka pengajian. Ya sampean saya kita ka pengajian meneh tapi sampean ora poyan lanange percuma. You understand? Nyontot diajak lanange bagus. Alhamdulillah berarti lanange sampean waras. Nah, angger lanange sampean waras, lanange sampean sehat, lanange bojo maning. Alhamdulillah. Paham apa mboten? Paham atau mboten? Mugi-mugi berkah Allahumma. Mugi-mugi manfaat Allahumma. Mugi-mugi dosane kula panjenengan diampura kabeh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup mengkatan ampun ingkang kathah kula nggih telat soalnya kula nggih wonten acara wau. Mugi-mugi ngentosine kula lan panjenengan barang-barang lillahi taala. Allahumma amin ya rabbal. Mugi-mugi sababiyah kula lan panjenengan diampura dosane. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cekap penganten kula nyuwun agung pangapunten niku sing saged kula sampaikan menawi wonten sing kurang ajar napa boten sopan napa salah nggih kula nyuwun agung pangapunten. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.